Halo sahabat-sahabat terkasih, berjumpa lagi kita di kanal tentang kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Caimin, Kenarok, dan SBY serta pengkhianatan. Sahabat-sahabat terkasih, sejarah Nusantara pernah ada kisah Ken Arok dengan keris bertuah atas kutukan Mpu Gandring yang akan membunuh 7 keturunan raja-raja Tumapel. Kisah yang dalam konteks kekinian kok rasa-rasanya masih mirip khianat, penggulingan kekuasaan dengan aneka bentuk kontekstualisasinya. Ken Arok yang mau membunuh Tunggul Ametung toh membunuh Mpu Gandring, Kebo Ijo sebagai kambing hitam, dan akhirnya dirinya sendiri juga tewas karena keris pesanannya itu. Kisah berdarah yang berulang, perebutan kekuasaan dengan paksa, kudeta, khianat, dan saling tikam dalam artinya yang sesungguhnya. Era modern tentu bukan dengan pembunuhan menggunakan keris atau sejenisnya tentu saja. Alam demokrasi dengan menolak pertanggungjawabannya, sidang istimewa, atau kalah dalam pemilihan periode berikutnya. Sahabat-sahabat terkasih, sukses tanpa keadaan buruk itu ada SBY sejauh ini. Jokowi akan menyusul dengan kepuasan publik hingga lebih dari 80%. Harapannya hingga setahun ke depan tidak ada hal yang sangat besar menodai capaian Presiden Jokowi ini. Kutukan Mpu Gandring seolah masih demikian kental ketika Bung Karno, Soeharto, B.J. Habibie, Gus Dur, dan Megawati lengser dengan cara yang tidak baik-baik saja. Optimisme bahwa makin kesini makin sangat baik, tidak sampai pertumpahan darah, lengser semakin alamiah. Usai Bung Karno dan Soeharto harus di awal keadaan yang buruk, B.J. Habibie ditolak pertanggungjawabannya sehingga tidak bisa ikut pemilu berikutnya. Gus Dur yang disidang istimewakan dan diganti Megawati yang berakhir pada periodisasi tidak bisa menang dalam pilpres berikutnya. SBY sukses turun setelah memang 2 periode, hal yang sangat baik. Pun kali ini Jokowi juga sukses lengser karena habis 2 kali masa jabatan. Keadaan lebih bagus, berakhir dengan semestinya. Namun miris ketika di balik layar sebelum pilpres, gelaran puncak pesta demokrasi pemilihan presiden diwarnai dengan trik dan intrik. Bahkan sampai keluar pernyataan Jenderal Kardus, khianat, musang berbulu domba, tidak tahu etika, dan seterusnya. Ini salah satu apa yang terjadi dengan Demokrat, khususnya yang menimpa AHY dan SBY yang mereaksi demikian. Selanjutnya tentang khianat. Sahabat-sahabat yang terkasih, hal yang sejatinya sulit dinamakan demikian. Dinamika politik itu ya wajar jika demikian. Ingat, wajar dalam konteks ini adalah orientasi adalah kekuasaan. Memang masih sering lupa seni dalam berpolitik. Tidak usah bicara soal etika yang jauh lebih luhur lagi. Tarik ke belakang bagaimana reputasi politikus itu pada memecundangi Gus Dur dengan dalih SI
mereka-mereka yang terlibat itu semua bukannya juga melakukan khianat. SBY dan Caimin ada di sana. Tentu konteks yang berbeda. Anies Baswedan yang dituding musang berbulu domba juga pernah ditelikung SBY waktu konvensi. Ia adalah jawarannya. Memang kondisi Demokrat yang terjun bebas tidak bisa membawanya menjadi salah satu parpol yang mengusung calon sendiri. Mereka hanya menjadi penonton. Lah mendukung Prabowo Hatta saja dengan malu-malu. Sahabat-sahabat terkasih, AHY ketelikung sehingga lahirlah Jenderal Kardus dengan tudingan bahwa Sandiaga Uno membayar upeti kepada bosnya sendiri, Prabowo, dan partai-partai lain agar bersama-sama mengusung dirinya bersama mantan Danjen Kopassus dalam Pilpres. AHY yang dilabeli ingusan karena hanya mayor terdepak. Kini keadaan yang mirip dan lebih tragis karena secara publik dan gamblang AHY di mana-mana sudah memasang baliho akan bersama Anies Baswedan, pun menebarkan narasi untuk menyerang Jokowi dan pemerintah berkali ulang. Tiba-tiba saja ada manuver Caimin yang menyorongkan diri dan menjadi cawapres dari Anies Baswedan di Pilpres mendatang. Semua buyar. Wajar ketika SBY kemudian meradang dan menyerang kemana-mana, yang malah mempertontonkan kekanak-kanakannya yang sangat dominan. Padahal tidak harus demikian. Wong pendaftaran juga belum. Ya, inilah politik. Makin diulik, makin asik. Oh ya, hari ini tanggal 9 September bertepatan dengan ulang tahun Pak SBY. Selamat ulang tahun Pak BY. Semoga panjang umur dan segera menjadi dewasa. Nah, sahabat-sahabat terkasih, sekian dulu ulasan kita kali ini. Tetap berpikir kritis dan merdeka. Jangan lupa berkomentar, subscribe, like, dan share. Salam penuh kasih.